kowe ayu tenan yen aku nandang kasmaran waspadakno prajuritmu kalah perang mula kowe dadi wanita goyongan. Perkenalkan, nama saya Darsan. Saya dari pimpinan Ludruk Karya Budaya Semanding. Ingin menceritakan atau mengulang kembali tentang kronologinya berdirinya Ludruk Karya Budaya. Ludruk Karya Budaya Semanding yang kami maksud. Awal berdirinya Ludruk Karya Budaya Semanding itu pada tahun 1974. Nah, latar belakang daripada berdirinya Ludruk Karya Budaya Semanding itu karena yaitu sering melihat tentang pementasan ludruk yang ada di desa-desa lain di wilayah Kecamatan Semanding. Di samping itu juga sering melihat pementasan ludruk yang ada di kota. Pada waktu itu di lapangan olahraga Kebonsari itu biasa sering ada ludruk. Kemudian setelah membandingkan dan hasil daripada kita melihat itu, teman-teman itu seolah-olah ada keinginan bagaimana kalau kita mendirikan ludruk. Akhirnya pada saat itu teman-teman berkumpul karena teman-teman itu kan sering berkumpul di markas Koramil Semanding. Nah, kebetulan pada waktu itu Pak Komandan Koramil Semanding itu Bapak Letnan Kasidi itu juga Piyai Mojokerto, sehingga beliau memberi support kepada kita. Ayo arek-arek Semanding mengetuk ludruk kok. Itu saya mendirikan. Akhirnya ada kesepakatan untuk mendirikan itu. Nah, pada waktu membangun tentang panggung ludruk itu, datang juga grup ludruk Putra Wijaya namanya, pimpinan Bapak Markom, yang ludruk ngamen kalau saya mengatakan. Ludruk profesi mencari penghasilan untuk menghidupi anggotanya, itu namanya ludruk ngamen. Nah, kebetulan pada waktu itu ada dukungan dari itu, dan untuk cara pementasannya, cara penampilannya itu dilatih oleh grup ludruk Putra Wijaya tersebut. Akhirnya ada kesepakatan bahwa ludruk Putra Wijaya main 1 minggu penuh, tapi kalau malam Kamis untuk kesempatan ludruk karya budaya yang baru berdiri itu. Sampai beberapa tahun, mulai tahun 74, terus keberadaan daripada ludruk karya budaya bisa main dengan mandiri tanpa ada binaan dari Ludruk Putra Wijaya. Di samping itu Ludruk Putra Wijaya sudah pindah untuk manggung di tempat-tempat lain. Akhirnya sudah bisa mandiri dengan main yang katakan kalau bagi kita ya sudah
merupakan prestasi yang lumayan bagi kita dalam hal pementasan. Akhirnya sampai tahun berapa itu ada kampanye Golkar pada waktu itu dalam rangka menghadapi pemilihan umum. Ludruk kita difungsikan, tapi ya sama sekali tidak mendapat apa-apa. Dalam arti masalah finansial itu sama sekali tidak ada. Dadi juru kunci moro-moro dicoplok aku dhewe. Ora ngerti aku nek eling pituture wong tuwa yen tak rasano apa ancen nyoto. Wong tuwa mono pitutur ora bakal ala mula ayo aja gawe sembrono. Pada waktu itu kan dalam rangka hari ulang tahun KNPI, di Ludruk kita dianu oleh Bapak Slamet Pamuji untuk mengikuti lomba pahlawan tradisional, perjuangan tradisional. Nah, pada waktu itu kita mengambil suatu cerita yang berjudul Dencing Parang dan Pecok, yaitu peristiwa tentang pelucutan senjata milik Belanda di Tunah itu, Pak, di dusun Kepet itu, dekat patung kuda itu. Nah, kebetulan pada waktu itu kok bisa meraih nomor juara 1 gitu maksudnya. Jadi menyisihkan dari kecamatan-kecamatan lain. Pada waktu itu mendapat hadiah TV, tapi TV hitam putih, belum ada TV berwarna. Sekarang ditaruh, pada waktu itu ditaruh di desa Pakis sana, masih dalam wilayah Kecamatan Kemanding pada waktu itu. Hadiahnya itu. Umurku lagi 46. Kowe ngerti calake lo gegeten karo aku. Diris lo alate mbok. Bareng ngono gegeten calake ku nggo palu. Nggonku iki dicucuk wah. Metu apane, Pakde? Ludruk kita ini kan ludruk desa. Nah, di desa itu ada anggaran khusus untuk ludruk. Tapi ya tiap tahun baru dicairkan. Itu dari desa itu dianggarkan 2 juta. Tapi biaya sekian itu ya belum mencukupi. Makanya saya bersama Pak Arsono dan pengurus yang lain itu gampangannya mider, Pak, mencari dana. Yang saya tuju ya orang-orang yang mampu, yang punya usaha, kemudian kantor-kantor itu.
saka kadoan ana bondo anu Bener. lakune serdadu Walanda. Bener Bapak Purboyo. Apa pancene riko sakabehe arep ngrangket Bukan, Pangeran Purboyo? bukan Bapak Purboyo. Pancene ngrangket. Sarana dan sarana itu memang Rujo Karya Budaya itu Jangan Bapak Purboyo. belum begitu lengkap Pak, ya. Yang baru dimiliki hanya layar, clear. Ya. Seperti gamelan itu ya belum punya. Makanya kita ini menggandeng Pak Win itu ya gunanya ya untuk itu, supaya ada keringanan selama belum punya gamelan gitu. Aku ora itu. Amarga kowe di praktikal sing apik kanggo nusa lan bangsa. Saiki ngene. Untuk karya budaya ini memang saya selaku sutradara ini ya mungkin baru tahun 2017 Pak ini. Yang dulu memang sudah ada, tapi karena usia dan sebagainya akhirnya dia sudah lemah, kemudian saya naik ke sutradara gitu. Nah, untuk metode latihan ini beda dengan sutradara dulu. Kalau sutradara dulu itu teman-teman dikumpulkan, begitu diberikan cerita, kemudian diplot pelaku-pelakunya, ini sudah berjalan lah. Tapi untuk sekarang memang anaknya baru, banyak yang baru, sehingga saya harus menggunakan metode yang baru juga. Nah, agar teman-teman ini mudah, maka saya menggunakan pembantu CD. CD mengacu CD Ludruk Karya Budaya yang ada di Mojokerto. Jadi teman-teman saya kumpulkan, saya berikan cerita secara keseluruhan, ya, secara keseluruhan. Namun sebelum itu pelakunya sudah saya plot dulu, ini. Sehingga nanti teman-teman ini akan punya gambaran. Oh, saya nanti harus demikian. Kemudian metode yang kedua, ini saya berikan metode kelompok. Jadi di situ kan ada peran satu dengan satunya ini harus berbicara Pak ya. Ini kita kelompokkan. Terus misalnya adegan ini, peran ini bicara dengan ini saya kelompokkan. Begitu juga, jadi ada beberapa kelompok. Ini saya suruh ngomong. Saya selaku sutradara memandu, keliling. Tentu saja saya juga dibantu Pak Darsan yang sudah pengalaman. Nah, bantu. Kemudian begitu beberapa pertemuan, tidak satu kali pertemuan saja, tapi beberapa pertemuan. Nah, nanti kalau misalnya kurang jelas dan pembicaranya kurang pas, kita benahi. Baru per adegan. Adegan pertama coba keluar, kan sudah latihan tadi Pak ngomongnya Pak ya. Jadi waktu bisa kita tentukan juga seperti pada teater waktunya. Adegan pertama dengan waktu misalnya 10 menit bisa pas Pak ini. Jadi kalau kita misalnya Ludruk harus selesai jam 12, kita bisa memprediksi nanti adegan pertama sekian menit, adegan kedua sekian menit, sehingga pas pada jam 12 bisa selesai. Ini memang ini harus betul-betul matang. Jadi kami memberikan latihan itu adalah secara kelompok nanti kita gabung jadi satu. Nah, yang latihan terakhir memang ini pun juga seperti main sungguhan Pak, latihan terakhir ini. Jadi termasuk ngomong dengan aktingnya sekalian, kita padukan. Tahu? Iya non, maaf non, ini pekerjaan saya masih banyak non. Nanti saya tak kesini lagi non ya. Jangan
Jangan, jangan. Ini mau aku kasih sama Kang Mas Untung. Bukan buat sampean ini. Ini bukan buat sampean. Jangan, Non. Gimana toh? Maksudnya gimana toh, Non? Non. Tok, Cak. Iki lho Cak kanggo Cak Untung iki. Oh, masakan kurat senengi kok. Yo ora ono yae. Maksudnya piye toh, Non? Ini tuh mau Saya aku pada sama waktu Kang Mas. berdiri kayak budaya, saya ini memang rolling dulu. rolling berwatak lemah. Kalau Pak Wibowo itu rolling berwatak keras. Jadi ada sendiri Pak, rolling berwatak lemah, berwatak keras ada sendiri. Rolling untuk cerita misalnya Trapakem juga ada sendiri. Seperti Pak Sakira ini kan membutuhkan seorang yang berwatak lah itu Pak. Ini juga ada peran tersendiri. Jadi kalau sudah kita menentukan pelaku ini enak kalau sudah punya ini nanti kita buat sampai kinte. Sampai itu kan perwataknya kan lemah, lembut. Nah, tinggal nyenol gitu aja. Nggak usah milih mana-mana. Sedangkan peran yang lain itu kan hanya pendukung seperti kalau ada gerombolan itu kan hanya pendukung, tapi harus ada satu pimpinan yang kuat. Gitu. Jadi teknik itu yang kita pakai sehingga memudahkan kita latihan akan berjalan dengan enak. Setelah itu kita pun juga memadukan dengan kerawitan. Jadi setelah cara mentahane ya Pak ya, mentahnya ini kita padukan dengan kerawitan di Pak Winsana. Ayo keluar ini, diringi kadang-kadang ya ikut, kadang-kadang ya saya ini ya lari ke pengrawit juga. Ronor ini. Ya memang latihan itu biasa Pak ya, sentak-sentakan itu biasa. Karena kan kalau rasanya itu kurang pas kan, kalau nggak nyentak nggak enak Pak ya, nggak enak. Tapi ya barbar gitu Pak ya, namanya latihan. Yang berhasil itu begitu kelihatannya. Nah, jadi memang teman-teman itu ya yang banyak itu rasa malu yang masih belum hilang itu. Ya, oleh sebab itu memang sebelum main ini saya kumpulkan, artinya saya suruh saya suruh mengeningkan cipta. Nanti kalau saya ini misalnya aja menjadi seorang Untung Suropati, ini waktu main rubahlah. Jadi sikapmu rubah seperti seolah-olah kamu itu seperti Untung Suropati Sunggal. Jadi tidak guyon gitu Pak. Jadi tidak guyon. Nanti kalau guyon nanti ya tidak bisa memerankan seperti apa adanya. Berperan sebagai Belanda juga begitu, juga berwatak seperti Belanda. Belanda itu kan gimana ya, kalau jalan kan gila gilo dengan ngomongnya yang begitu kalau dibuat-buat bahasa Indonesia dibuat-buat kan sudah seperti bahasa Belanda. Yang sini sudah Belanda itu Pak Wibowo itu sudah bagus itu peran sebagai Belanda. Kalau Pak Li juga bagus, Pak Li itu bagus. Jadi kalau Pak Li jadi Belanda itu dia akan memperhatikan, tapi textbook Pak Li. Sebab kan dia terbiasa teater kan textbook ya, apa adanya. Jadi apa adanya yang di sini itu hafal Pak Li itu, Pak Li Hartoyo itu juga bagus jadi Belanda. Nah kita latih begitu terus sehingga teman-teman ini nanti sampai menjiwai, jadi bisa menjiwai. Apa ya harapan saya, semoga untuk karya budaya kedepannya lebih maju lagi, terus banyak penggemarnya, dapat job yang banyak, biar saya bisa belajar lagi itu bisa mengikuti, maksudnya bisa latihan dalam bentuk berpartisipasi. Kadang jadi lakon dan seni suara, terus ngerangkap juga saya ini ngerangkap tata rias. Pakai sebagai peran orang yang sangar-sangar. Sangat Sesuai dengan bis
lihat bentuk tubuh yang besar biasanya kan dari jadi begal. Saya senang diterima menjadi anggota grup karya budaya. Karena apa? Karena saya senang melawak. Saya orangnya lucu gitu. Dari Soko.